Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Andi Putra dari Prodi S1 PJJ Akuntansi dari kelas AK 202 Universitas Siberasia. Pada kali ini saya akan sedikit membahas tentang tema emotional intelligence yang ada pada mata kuliah Estetika Humanisme sebagai bagian daripada untuk melengkapi ujian akhir semester saya. Emotional intelligence. Pada subtema emotional intelligence ini dibagi menjadi 7 pokok pembahasan yang akan kita bahas pada kali ini. Yang pertama yaitu pengertian daripada kecerdasan emosional. Yang kedua yaitu 5 komponen utama emotional intelligence. Yang ketiga yaitu konsep atau elemen kecerdasan emosional. Yang keempat yaitu kecerdasan emosional. Yang kelima, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Yang keenam yaitu meningkatkan kecerdasan emosional. Yang ketujuh, penerapan emotional intelligence dalam kehidupan sehari-hari. Emotional intelligence itu berkaitan sekali atau berkaitan erat dengan emosi. Apa sih emosi itu? Emosi adalah perasaan yang ada dalam diri, baik berupa perasaan senang atau tidak senang, perasaan baik atau buruk, berbagai perasaan yang kuat, perasaan benci, takut, marah, cinta, senang, ataupun kesedihan. Nah, untuk emotional intelligence itu sendiri atau kecerdasan emosional dapat kita artikan bahwa kecerdasan emosional itu suatu kemampuan seseorang untuk mereka dapat mengenali, memahami, ataupun mengelola sehingga dapat mempengaruhi emosi diri sendiri maupun emosi orang lain. Nah, konsep kecerdasan emosional ini sangat penting dalam berbagai aspek kehidupan, seperti dalam sosial, pekerjaan, pendidikan, ataupun nantinya kepemimpinan dalam suatu organisasi atau suatu unit masyarakat. Kemudian pengertian emotional intelligence dari beberapa ahli. Ya, kita kutip dari satu ahli yaitu Daniel Goleman. Yaitu emotional intelligence ini sendiri pertama kali memang dipopulerkan oleh Daniel Goleman, yaitu seorang psikolog atau penulis pada tahun 1995 melalui bukunya yang berjudul Emotional Intelligence: Why It Can Matter More Than IQ. Jadi di buku ini menurut Goleman yaitu emotional intelligence mencakup 5 komponen utama yang memungkinkan seseorang untuk sukses. Jadi komponen itu mencakup seseorang untuk sukses dalam pengendalian emosionalnya. Tidak hanya secara intelektual atau IQ, tetapi juga secara sosial dan emosional. Jadi seseorang dapat mengendalikan emosionalnya sehingga seseorang dapat mengendalikan tindakan yang akan mereka lakukan baik nantinya kepada diri sendiri ataupun kepada orang lain, sehingga tindakan-tindakan yang muncul nantinya akan tindakan yang bersifat positif baik untuk diri sendiri ataupun untuk orang lain. Kemudian 5 komponen emotional intelligence menurut Daniel Goleman, yaitu yang pertama self awareness atau kesadaran diri. Kemampuan untuk mengenali
dan memahami emosi diri sendiri. Jadi seseorang harus dapat memahami emosi ataupun mengenali lemah ataupun kekuatan daripada diri sendiri. Jadi mereka dapat memanfaatkan kelemahan atau kekuatan itu menjadi suatu energi yang positif atau tindakan perilaku yang positif nantinya. Termasuk kesadaran akan suasana hati, dorongan, dan efeknya terhadap orang lain. Yang kedua yaitu self-regulation atau pengendalian diri. Itu setiap orang harus mempunyai kemampuan untuk mengelola dan mengontrol emosi negatif ataupun impulsif agar tidak merugikan diri sendiri atau orang lain. Jadi seseorang yang mendapat energi sedang emosi atau mendapat emosi negatif, seringkali seseorang ini belum mampu untuk mengendalikan emosinya sehingga tindakan-tindakan yang mereka keluarkan akan mengakibatkan orang lain merasa tidak nyaman atau orang lain akan merasa tersinggung atas perkataan yang kita keluarkan, sehingga seseorang atau setiap manusia harus mampu melakukan pengendalian diri terhadap emosi negatif yang mereka hadapi pada saat itu. Yang ketiga yaitu motivation atau motivasi diri. Setiap orang harus mempunyai dorongan batin untuk mencapai tujuan, bukan karena imbalan eksternal, tetapi karena kepuasan pribadi atau komitmen terhadap standar tinggi. Nah, motivasi diri ini dapat diciptakan seseorang dengan bersemangat atau untuk mencapai tujuan yang mereka impikan. Yang keempat yaitu empati. Yaitu setiap seorang harus mempunyai kemampuan untuk memahami emosi atau persepsi orang lain serta meresponnya secara tepat. Jadi setiap orang lain berperilaku ataupun orang lain mengatakan sesuatu kepada kita, jadi kita penerimaan kita, pertama kali kita yaitu harus mampu memberikan empati kepada mereka, yaitu mendengarkan apa yang mereka sampaikan atau menerima apa yang mereka lakukan, sehingga nantinya empati itu akan timbul dan kita akan memberikan suatu tindakan atau suatu respon balik yang positif terhadap mereka, sehingga mereka dapat menerima kita dan kita juga dapat mengendalikan emosi serta dapat bersosialisasi dengan baik. Yang kelima yaitu social skill atau keterampilan sosial. Setiap seseorang harus mampu untuk membangun atau memelihara hubungan yang sehat, mempengaruhi orang lain, dan bekerja sama dengan tim. Nah, keterampilan sosial ini sangat berguna bagi setiap orang atau setiap individu seseorang. Jadi mereka dapat bersosialisasi dengan baik di masyarakat ataupun di pekerjaannya. Karena setiap masalah yang timbul di dalam pekerjaan ataupun masyarakat ataupun kehidupannya sehari-hari itu senantiasa berhubungan erat dengan seseorang. Jadi mereka harus mampu mengendalikan diri, mengendalikan emosi, sehingga mereka mampu membangun kekerabatan atau membangun keakraban dengan seseorang dalam menyelesaikan setiap masalah yang ada di kehidupan, maupun di pekerjaan maupun di masyarakat. Nah, untuk contoh-contohnya dari masing-masing 5 komponen itu dapat kita refleksikan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu contohnya untuk kesadaran diri atau self awareness, yaitu menyadari bahwa Anda merasa marah, misalkan gitu. Anda merasa marah atau kemudian untuk kita memahami bahwa kita adalah orang yang merasa sering marah, itu kita dapat jujur pada diri sendiri. Sekemungkinan kita dapat mereflektif
dan mampu mengenali kekuatan dan kelemahan pribadi, sehingga kita dapat mengendalikan amarah yang sering kita rasakan. Contoh dari pengendalian diri atau self regulation. Misalkan gini, tidak langsung marah saat dikritik ataupun melakukan pengerenungan terhadap kritik yang kita terima dengan tenang. Nah, jadi seseorang itu nantinya dapat mengelola stres, kemudian sabar dan berpikir sebelum bertindak. Jadi mereka dapat melakukan pengendalian diri sebelum mereka melakukan sesuatu atau bertindak. Kemudian yang ketiga yaitu ciri-ciri atau contoh daripada motivasi diri atau motivation. Yaitu contohnya terus belajar walaupun tidak langsung mendapatkan penghargaan. Jadi setiap orang, misalkan setiap pegawai dalam suatu perusahaan atau suatu organisasi, mereka dapat mengembangkan diri dengan melakukan pembelajaran secara terus-menerus, baik melalui diklat, membaca buku, ataupun mengembangkan diri dengan bertanya kepada orang yang lebih berpengalaman, seperti itu. Kemudian yang keempat yaitu contoh daripada empati, yaitu contohnya dalam kehidupan sehari-hari yaitu mengerti perasaan rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan, sehingga kita dapat menawarkan bantuan. Jadi rekan kerja yang sedang mengalami kesulitan, mereka akan senantiasa bingung. Nah, kita dapat menawarkan bantuan, yaitu sebagai bentuk empati daripada kita kepada orang lain. Kemudian yang kelima yaitu social skill atau keterampilan sosial, yaitu contohnya seperti mampu menyelesaikan konflik. Nah, setiap ada konflik kita mampu memberikan solusi atau sebagai penengah. Ya, kemudian saat kita menjadi pemimpin, kita mampu memimpin dan mampu membangun jejaring kerja yang bagus, sehingga kita dapat menerapkan kondisi kantor yang bagus, yang nyaman untuk setiap bawahan kita. Jadi kita dapat melakukan komunikatif, kooperatif, dan diplomatif dengan baik. Kemudian yang selanjutnya yaitu pokok pembahasan yang selanjutnya yaitu elemen kecerdasan emosional. Elemen kecerdasan emosional menurut Golden ada 5. Kemudian dapat kita simpulkan yaitu mampu mengendalikan emosi, kemampuan, kekuatan, kelemahan, dan batasan diri untuk setiap orang. Yang kedua yaitu mampu mengontrol emosi dan tindakan dengan baik sehingga jauh dari tindakan impulsif yang merugikan. Nah, responnya harus baik, responnya harus positif terhadap orang lain sehingga orang lain dapat nyaman terhadap kita. Kemudian yang ketiga yaitu mampu memotivasi dirinya dalam melakukan sesuatu atau tindakan yang akan datang. Yang keempat, mampu memahami orang lain secara emosional, peduli, tulus, dan interaksi sosial, yaitu bentuknya seperti empati terhadap orang lain tadi. Misalkan mereka baru mengalami kesulitan, baru mengalami kesusahan, kita dapat menawarkan sebuah bantuan. Yang kelima yaitu mampu bernegosiasi sosial, mampu berkomunikasi dan membangun relasi, sehingga seorang mampu mengendalikan diri dalam lingkungan pekerjaan maupun lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu pentingnya emotional intelligence. Kenapa emotional intelligence ini penting bagi setiap orang? Dapat kita tarik dari beberapa manfaatnya, yaitu yang pertama membantu membangun hubungan yang sehat baik di keluarga, pekerjaan, ataupun sosial. Yang kedua, meningkatkan kinerja di tempat kerja. Jadi orang akan bersemangat dengan dorongan semangat untuk menghasilkan pekerjaan yang terbaik, untuk membangun unit organisasi yang terbaik. Yang ketiga yaitu mengurangi stres dan kecemasan. Jadi seseorang tidak akan mengalami stres atau mengalami kekhawatiran terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Jadi mereka dapat melakukan tindakan yang tepat untuk setiap masalah yang mereka hadapi.
Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi mereka akan mengambil keputusan atau tindakan yang tepat sesuai dengan pengendalian emosi yang mereka dapat kendalikan. Yang kelima yaitu meningkatkan kepemimpinan dan pengaruh sosial dengan adanya social skill atau kemampuan untuk bersosialisasi. Mereka dapat meningkatkan pengaruh mereka dalam kehidupan sosial. Yang keenam yaitu mengelola konflik secara efektif ya. Jadi setiap orang dengan pengendalian emosinya yang bagus, jadi orang itu dapat mengelola konflik secara efektif. Jadi tidak akan mengeluarkan perkataan ataupun tindakan yang bersifat negatif dalam menyelesaikan suatu masalah ataupun konflik. Kemudian kita masuk ke dalam ciri-ciri kecerdasan emosi, yaitu ciri-ciri kecerdasan emosional itu ada dua, yaitu yang rendah maupun yang tinggi. Nah, kali ini kita bahas yang rendah. Gimana sih ciri-cirinya? Yaitu bertindak mengikuti perasaan tanpa memikirkan akibat. Nah, tanpa memikirkan akibat dari apa yang dia lakukan. Kemudian seseorang yang pemarah, bertindak agresif dan tidak sabar, memiliki tujuan hidup dan cita-cita yang tidak jelas, mudah putus asa, kurang peka terhadap perasaan diri sendiri dan orang lain, tidak dapat mengendalikan perasaan atau mood yang cenderung negatif, mudah terpengaruh oleh perasaan yang negatif, memiliki konsepsi diri yang negatif, tidak mampu menjalin persahabatan dengan baik dengan orang lain. Jadi di masyarakatnya mereka sangat bingung atau sangat tertutup dan tidak mampu berkomunikasi dengan baik atau menyelesaikan konflik sosial dengan kekerasan. Jadi cenderung mereka mengedepankan emosionalnya terlebih dahulu sebelum memikirkan akibat apa yang mereka akan hadapi di kemudian hari setelah tindakan ataupun perkataan itu dikeluarkan. Seperti itu untuk ciri-ciri kecerdasan emosional yang rendah. Nah, setelah ciri-ciri kecerdasan emosional rendah, kita masuk ke ciri-ciri seseorang yang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, yaitu berkebalikan dengan emosional rendah, yaitu mampu mengendalikan perasaan malah, tidak agresif, dan memiliki kesabaran. Memikirkan akibat sebelum bertindak. Jadi mereka sebelumnya, oh kalau misalkan perilaku masalah ini, aku harus bertindak ini, saya harus bertindak ini. Jadi mereka dapat berpikir dengan solusi-solusi yang terbaik. Berusaha dan mempunyai daya tahan untuk mencapai tujuan hidup. Motivasi dirinya tinggi. Menyadari perasaan diri sendiri atau orang lain. Jadi mereka dapat berempati dengan orang lain dengan baik. Dapat berempati pada orang lain, dapat mengendalikan mood dan perasaan negatifnya. Jadi mood negatif yang mereka terima pada saat itu, mereka dapat menyalurkannya kepada suatu tindakan yang positif. Kemudian mudah menjalin persahabatan dengan orang lain, mahir dalam berkomunikasi dan dapat menyelesaikan konflik sosial dengan cara damai. Jadi seseorang yang mempunyai kecerdasan emosi yang tinggi, mereka cenderung dapat menjadi penengah dalam suatu permasalahan. Jadi penengah, kemudian jadi pemimpin dalam suatu permasalahan untuk menyelesaikan permasalahan dengan menampilkan solusi-solusi, berbagai macam solusi dan akibatnya sebelum mencapai solusi yang terbaik. Nah, seperti itu. Kemudian untuk faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional. Nah, faktor yang mempengaruhi kecerdasan emosional itu sendiri dibagi menjadi dua, yaitu faktor internal maupun faktor eksternal. Faktor internalnya gimana sih? Yaitu faktor internalnya yaitu apa yang ada dalam diri individu yang mempengaruhi kecerdasan emosionalnya. Nah, faktor internal ini terbagi menjadi dua sumber, yaitu yang pertama yaitu segi jasmani, yang kedua dari segi psikologis. Jadi setiap orang itu tergantung pada jasmani dan psikologisnya. Ketika orang saat itu capek, mungkin emosinya akan meledak dalam
menghadapi suatu masalah yang datang gitu loh. Jadi mereka kecapean nih, jadi mereka akan meledak emosinya. Jadi mereka cenderung akan sulit untuk melakukan pengendalian emosi apabila tidak seringkali untuk melatihnya. Yang kedua yaitu faktor eksternal atau stimulus dari lingkungan di mana kecerdasan emosional berlangsung. Jadi seseorang yang tinggal di tempat yang nyaman atau kecerdasan pengendalian emosionalnya bagus, mereka akan cenderung mengikuti untuk dapat melakukan pengendalian yang baik. Dan itu pun sebaliknya, kalau misalkan di lingkungannya banyak kekerasan atau di lingkungannya banyak kejahatan, maka pengendalian emosinya pun akan melakukan pengendalian emosi yang cenderung ke negatif seperti itu. Nah, faktor eksternalnya meliputi yaitu pertama stimulus diri sendiri. Ya, tetap pertama stimulus diri sendiri. Bagaimana diri sendiri mencoba untuk melakukan pengendalian emosional. Yang kedua yaitu lingkungan yang mentelatar belakangi proses kecerdasan emosi, yaitu misalkan di kejahatan ataupun apa, mereka akan pengendalian emosinya akan rendah seperti itu. Nah, untuk seseorang yang memiliki atau mereka menyadari bahwa kecerdasan emosionalnya rendah, mereka dapat melakukan peningkatan kecerdasan emosional. Nah, gimana sih caranya? Yang pertama yaitu membaca situasi. Jadi setiap adanya masalah mereka membaca situasi. Gimana sih tindakan yang dapat saya lakukan? Atau saya harus mendengarkan apa masalah ini dulu, atau saya harus menerima masalah ini dulu. Yang kedua yaitu mendengarkan dan menyimak lawan bicara. Nah, kita dapat mendengarkan atau menyimak lawan bicara dulu. Nah, jadi kita dapat menentukan respon respon balik yang akan kita berikan kepada lawan bicara kita. 3, bersifat komunikasi ya, kita dapat berkomunikasi dengan baik. Yang keempat yaitu tidak takut ditolak. Nah, kalau misalkan kita memberikan respon, kita harus siap untuk menghadapi penolakan daripada respon dari orang lain ataupun dari masyarakat itu sendiri, ataupun yang tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Yang kelima yaitu mencoba berempati. Nah, itu mencoba berempati dengan lawan bicara kita. Jadi lawan bicara kita akan merasa nyaman dengan berkomunikasi dengan kita. Yang keenam yaitu pandai memilih prioritas. Jadi setiap masalah yang datang kepada kita harus pandai memprioritaskan masalah apa dulu yang harus kita selesaikan. Sehingga setiap masalah dapat selesaikan secara maksimal. Jadinya masalah yang lebih mudah kita selesaikan terlebih dahulu, kemudian nanti menuju masalah-masalah yang sulit. Jadi tidak menumpuk masalah. Tidak menumpuk masalah. Jadi seseorang seringkali mereka akan stres dengan masalah yang banyak tanpa melakukan prioritas terhadap penyelesaiannya. Yang ketujuh yaitu siap mental. Jadi setiap orang itu harus menyiapkan mentalnya dalam menghadapi masalah sehingga mereka dapat meningkatkan dari kecerdasan emosionalnya. Kedelapan yaitu ungkapan lewat kata-kata. Jadi kecerdasan emosional itu dapat diungkapkan melalui kata-kata yang baik dan struktur yang bagus sehingga menimbulkan kata-kata yang positif. Yang ke-9 yaitu bersikap rasional. Yang ke-10 yaitu harus fokus. Jadi setiap orang dalam penyelesaian pengendalian emosi, mereka harus fokus terhadap solusi yang mereka dapat ciptakan. Jadi solusi itu dapat mereka ciptakan dengan baik. Jadi dengan positif seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya yaitu penerapan emotional intelligence dalam kehidupan. Nah, di tempat kerja, misalkan di tempat kerja, yaitu pemimpin dengan EQ yang tinggi, emosional yang tinggi, itu emotional intelligence yang tinggi, yaitu bisa memotivasi tim, menyelesaikan konflik, dan membangun budaya kerja yang positif. Nah, itu penerapannya dalam dunia kerja. Misalkan penerapannya dalam dunia pendidikan, yaitu siswa yang memiliki EQ yang baik cenderung lebih fokus, tidak mudah stres, dan bekerja lebih baik dari kelompoknya.
Jadi dia dapat menyelesaikan setiap pembelajaran dengan baik, menerima dengan baik, kemudian dapat merespon juga dengan baik. Jadi ciri-cirinya yang dapat kita lihat yaitu mereka biasanya berprestasi di dalam sekolah gitu. Yang ketiga yaitu dalam kehidupan pribadi. Jadi dalam kehidupan pribadi, emotional intelligence ini dapat meningkatkan hubungan impersonal baik dalam keluarga, pertemanan, ataupun hubungan romantis dengan pasangan. Seperti itu. Mungkin sedikit yang dapat saya sampaikan daripada emotional intelligence, dan emotional intelligence ini dapat kita temukan atau dengan referensi sumber rujukan yaitu pada Goldman di emotional intelligence, kemudian pada jurnal Agustian yaitu Ari Ginanjar pada tahun 2007 Emotional Spiritual Quant the SQY 165. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.